ada yang ke gerejanya setahun sekali, berapa bulan sekali. Itu menurut saya itu ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, hidup kita enjoy aja sih. Kalau sukanya karena aku bisa ketemu banyak orang, terus aku bisa datang ke gereja untuk memberikan pelayanan kepada Tuhan. Selagi aku bisa datang ke gereja untuk melayani Tuhan, aku nggak mau mengeluh. Teman saya yang di kantor itu kalau ada yang naik haji kan biasanya kalau pulang membawa oleh-oleh ya. Iya. Itu saya selalu diberi oleh-oleh yang berbeda dengan yang lain karena dia tahu kalau saya itu bukan muslim. Jadi setiap kali mereka pulang dari naik haji ya saya diberi dia di oleh-oleh yang berbeda, mungkin entah kain, entah tas dan seterusnya. Jadi dulu waktu pertama kali berdiri gereja sini dan romonya itu Romo Weling, itu memang karena romo dari Belanda ya, itu romonya sugih. Jadi umat itu yang dibaptis banyak sekali. Tapi hanya karena dia bukan masuk Katolik bukan karena iman ingin jadi Katolik, tapi karena waktu itu Romo Weling itu apa ya, susu banyak dikasihkan, ada kekurangan ekonomi dikasih gitu, sehingga banyak dulu. Ya. Setelah menyatu dalam satu wadah Katolik di gereja, kami tidak mengenal panjenengan Batak, apa panjenengan Tionghoa, apa panjenengan Jawa, sama menjadi saudara semua. Kebersamaan kita, keguyupan kita itu betul-betul harus dipelihara sehingga roda kehidupan gereja dan kegiatan-kegiatan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Bukan aku di sini yang ditonjolkan, bukan saya yang ditonjolkan, tetapi Yesus yang ditonjolkan, saya kira ya. Semata-mata kita bisa karena Yesus. Tapi setelah kesini, yang sangat memprihatinkan itu anak-anak muda yang tidak mau ikut aktif di dalam gereja. Jadi kegiatan gereja itu yang melayani adalah kami-kami yang sudah tua. Sampai saat ini pun di gereja itu yang ada hanya yang umat yang sudah sepuh. Ya karena mungkin anak-anak muda ya Mbak, biasa pasti kalau kumpul ya kalau nggak ngegame cerita itu. Jadinya kegiatan selama kumpul itu kurang bermanfaat menurut saya. Jadi setidaknya kalau waktunya ingat waktu, maksudnya kalau waktunya serius ya kita serius. Kalau waktunya bermain ya kita main santai aja gitu. Umat di Pemalang ini mayoritas itu pendatang. Mayoritas. Karena pendatang juga kalau pensiun mereka lalu meninggalkan Pemalang.
Jadi bagi yang muda itu kehilangan semacam kehilangan apa ya, kalau dibilang contoh keluarga ya boleh, di kehilangan apa ya, panutan dalam beriman. Dan akhirnya banyak dari antara mereka yang pindah agama. Lingkungan kita kan mayoritas orang-orang Muslim kan, jadi banyak sekali mereka-mereka yang putus atau yang keluar dari Katolik kan, terus dia masuk yang mualaf tuh kan. Hatinya aku ki ya, hati saya tuh nggak istilahnya ki seolah-olah wong-wonge be setitik banget kok arep dititili terus. Kami itu memang belum mempunyai guru pendamping Pia yang sangat setia, itu belum. Kan kebanyakan mereka hari Minggu inginnya hari keluarga, jadi kadang-kadang hari Sabtu mereka sudah go berlibur kemana karena memang papa mamanya sibuk bekerja mencari uang, sehingga Sabtu Minggu mereka pergi. Sehingga kalau Pia itu kadang-kadang anak-anak sekolah minggu itu hanya berapa ya Pak? Jarang 1, 2, 3. Itu ramenya kalau mau Paskah. Suka dukane niku pan sakniki kali lare. Kali niku jaler pan boten purun ten gereja. Kalau wingi tasik boten wonten corona. Kula niku duka kali jalere wong kok kerja terus ora tau waring gereja kula ngaten. Kegiatan beribadah kan harus selama pandemi kan nggak bisa langsung kita ke gereja bersama-sama, kan harus di rumah, harus ikut kegiatan di rumah, ikut doanya juga di rumah. Kalau pas ada misa kan kita ikut streaming di rumah. Dan masa pandemik ini kan kebetulan Romo yang barunya sering goes Mbak, jadi nyaman. Kalau di sini kadang-kadang sampai 1 jam dari Randudung ke Romo Teguh, tapi mungkin mulai ganti itu ya, ganti arah. Dulunya ke sini mungkin ke Comal atau kemana, enggak tahu. Romo Teguh kemarin waktu Rebu Abu kami tanya, Romo kok nggak pernah gue, saya jalurnya sudah ganti gitu. Pada waktu kita mau Natalan lah, paling kita menghias ruangan sampai beberapa hari, sampai kadang berangkat pagi pulang hampir pagi. Itulah kenang-kenangan yang indah, itu menghias ruangan gereja sebagus mungkin pas waktu malam sebelum Natal. Kemudian kegiatan saya setiap hari dengan Bapak
ya semua menyibukkan diri untuk mengisi pandemi ini. Kalau dari kegiatan ya membersihkan lingkungan itu. Kalau dari segi keimanan yang mesti saya lakukan itu kalau Angelus ya, malaikat Tuhan ya mesti jam 6 pagi, jam 12 di sekolahan. Saya batin sendiri jam 6 sore. Rasanya gelo, kangen. Ini ku setunggal pengertian pengkalih hubungan kekancan kados niku. Dalam pandemi ini membangkitkan semangat saya dengan keluarga, lebih banyak dengan keluarga, khususnya dengan istri itu, untuk doa bersama. Ya ini kula tahan senenge dadi umat Katolik sing kula rasaken sementara radi cocok kalau utek piyambake. Dekat dengan Tuhan, doa itu yang membuat saya tetap kuat, terus saya tetap merasa dicintai Tuhan, saya tetap merasa sukacita, jadi pingin berbagi itu dari Tuhan, karena Roh Kudus yang ada di dalam diri saya yang selalu ayo buat itu, ayo mengingatkan saya. Roh Kudus yang selalu mengingatkan saya untuk bisa tetap bertahan dan menghadapi semua ini dengan ya seperti ini saya. Walaupun di masa pandemi ini tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan gereja walaupun hanya dengan streaming atau pertemuan-pertemuan yang terbatas gitu. Saya berharap terus saja gitu guna memelihara persatuan iman Katolik kita. Paroki yang mampu menjembatani keimanan umat stasi di Jomal ini ya sebagai pembimbing, sebagai pengayom dalam hal keimanan. Kemudian juga memperhatikan umat-umat yang ada di stasi. Dan komunikatif pada kami yang ada di pedesaan ini. Kami adalah bagian dari paroki itu. Karena seperti apapun jeleknya stasi, bagusnya stasi, paroki juga nanti terbawa begitu. Dengan orang-orang cuma hanya 6 kakak, ya lebih akrab. Hanya berapa orang aja, hanya berapa gelintir. Mengapa kita tidak rukun, kan begitu. Merangkul kita semua dalam tugas tanggung jawab di paroki Santo Lukas Pemalang ini. Mbok wis corona mantun kula kados niki ditilar lare sedok kula kok mboten enten sing maringi pengarahan saking gereja ngaten Mas. Pripun nggih rindu. Lho niki ditinggal pecak kula lapan kados tiyang stres. Badhe ten gerejane mboten buka. Kula sembahyang piyambak ten dalem piyambak.
Tuhan, ingatlah teman-teman saya di Pemalang ini yang sudah meninggal, yang tidak punya lagi pendoa. Tidak ada yang mendoakan lagi.